itu hampir semua partai saya baik, Prof. Mau Golkar, mau PDI, mau tadi, Om kalau gitu ya kita mesti atur strategi. Bu Mega datang, saya sebagai tuan rumah gitu. Bagaimana menyatukan umat ini satu payung sebagaimana Mas Umi dulu presiden. Ini apa secara etika? Bagaimana Gus Dur lengser, saya juga tidak berharap ya. Intinya tidak ada permusuhan abadi di antara politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Prof? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Jadi hari ini Al-Fagir Habib Has ngasih meluangkan waktu untuk menyambung episode sebelumnya tentang cawe-cawe. Jadi ikuti terus Has Channel by Empiris. Insyaallah bermanfaat buat bangsa dan negara. Ya, by empiris, that mean adalah pengalaman nyata. Atau sebagian besar yang akan dikomunikasikan itulah pengalaman-pengalaman terlibat di dalam satu proses begitu. Iya, sebagai pelaku sejarah. Ini menarik ini. Iya. Tapi kita bicara kekinian atau sedikit masa lalu. Masa lalu menyangkut kekinian. Nah, jadi masa lalu kemudian meluncur kepada permasalahan kekinian. Iya, jadi bagaimana caranya proses terpilihnya pimpinan tertinggi yaitu presiden dan wakil presiden membutuhkan suatu perjuangan yang memang luar biasa. Oh iya betul, kita ingat Bung Karno ya, proklamator pertama, ada juga by design-nya. Kemudian ya Ketua PDRI yang seharusnya presiden ya, itu Sapro Negara juga demikian. Nah kemudian ya setelah itu Soeharto itu juga melalui satu proses dan juga barangkali ya ada cawe-cawe politik juga di situ. Jadi salah satunya generasi muda saat itu berharap Rolis, tapi beliau menyatakan sendiri waktu pertemuan yang saya tanya, Mas, kok dah mau ada momentum itu bertanya kan sambil senyum dia jelaskan apa dan kenapanya, tapi tidak usah diungkap lah di sini. Waktu itu ada pertemuan dengan almarhum Utomo Ranjaya itu di sekitar Purwakarta, terus sampai saya sendiri Cak Nur, ada dua lagi Iva saya. Jadi Prof Abbas ini apa namanya senior ya, dari mulai era apa namanya kemerdekaan, terus kemerdekaan, era Soekarno, saya nyambung ke era Soeharto. Iya, cuma kan saya tidak muncul-muncul, saya hanya mengikuti, berusaha ya untuk mengadopt mana yang baik dan yang tidak baik, yang harus diteruskan pada generasi muda milenial, agar NKRI bersyariah ini bisa mewujudkan masyarakat madani atau social society ke depannya. Apakah tahun 39, apakah tahun 45, ya mungkin saya sendiri juga sudah nggak berada di Mayapada ini, tapi bukan rumah sakit Mayapada punya aja Taipan. Jadi apa namanya bisik-bisik ini masih tentang cawe-cawe dan isunya juga semakin menarik. Jadi saya coba menyambung cerita kemarin, Prof. Jadi bagaimana cawe-cawe itu yang memang bermanfaat buat bangsa dan negara. Jadi kalau saya lihat elit-elit di atas itu selalu mereka itu berembuk ya. Di antara mereka itu berembuk bagaimana apa namanya negara ini supaya aman tentram. Lain bendera, lain partai, lain kubu, tapi mereka bersatu berembuk bersama. Nah itu yang satu keniscayaan. Jadi para elit kumpul, tukar pikiran, ada kesepakatan, ada yang happy, ada unhappy, dan ada yang setengah happy. Tapi keputusannya ada begitu. Ada keputusan. Nah kita harapkan juga cawe-cawe yang terjadi ini juga tidak
terbelahnya bangsa ini. Iya. Kemudian juga lebih baik pelaksanaan pemilu dan pilpres ini sebagaimana yang disampaikan oleh Panglima Siliwangi Kunto. Oke. Memang apa namanya, kalau cerita Pak Kunto ini menarik, tapi kita perlu satu episode khusus. Ya, akan kita bahas nanti. Ya, kita bahas lah ya. Karena memang cukup menarik, tapi tidak kalah menariknya kita menyambung cerita kita sambung yang itu, tapi juga perlu saya tambahkan. Iya. Yang namanya Siliwangi ini, dulu yang ke Solo, ke Jawa Tengah itu kan juga Siliwangi. Ya, itu sebetulnya satu pernyataan yang dahsyat. Dahsyat. Makanya saya nanti kita bahas khusus tentang Pak Kunto ini, Jenderal Kunto. Ya. Betul, terkait dengan situasi terkini. Ya, dinamika dan romantika, dialektika, perpolitikan kekinian dalam rangka pemilu dan cawapres. Ya, Oke, silakan. Oke, kalau kemarin itu kita sampai ke cawe-cawe Pak Amin tentang terpilihnya Gus Dur, ya. Sekarang ada cawe-cawe lagi nih. Setelah berjalan sekian lama, kabinetnya itu gonta-ganti terus. Ya. Di DPR MPR itu resah. Pak Amin pun cawe-cawe lagi. Ya. Dalam proses cawe-cawe itu bagaimana caranya? Karena banyak sekali hal-hal yang dikhawatirkan ya dengan kembali. Ini pada era mana nih? Era Gus Dur. Oh, pada era Gus Dur. Era Gus Dur. Nah, karena waktu itu cukup banyak kontroversial yang muncul di publik, di antaranya masalah Kapolri dan segala macam, sehingga ada semacam pertemuan waktu itu namanya Jumatan Politik. Jadi pertemuannya itu hari Jumat. Nah, kebetulan saya salah satu yang ada hadir di situ, ya, bukan sebagai pembicara, tapi saya hadir di situ sebagai mendampingin Mayor Jenderal Suwarno Adiwijoyo. Karena salah satu tentara nasional yang ada di PAN itu Mayor Jenderal Suwarno Adiwijoyo itu sebagai Asospol waktu itu. Beliau keluar dari tentara, pensiun dini karena ingin membesarkan Partai Amanat Nasional. Nah, saya selalu mendampingi beliau sehingga ada pertemuan-pertemuan penting, saya selalu hadir di situ sebagai ya semacam saya seperti beliau lah di bidang politik ya. Karena di PAN itu saya juga sebagai humas ya, jadi punya punya kesempatan untuk ikut hadir pada pertemuan-pertemuan penting. Ya, cuma Habib nggak lihat saya waktu kita awal-awal bikin PAN itu, saya juga hadir di sana. Jadi singkat cerita, pertemuan di Jumatan Politik Al-Azhar itu dihadiri waktu itu ada Bahtiar Camsa, ada Hamzah Has, ada Pak Amin, ada lagi lengkap. Akbar ada? Saya ingat-ingat lupa, nanti saya akan tunjukkan, saya punya foto dokumentasi lengkap tentang pertemuan itu, hasil pertemuan itu. Sebab tokoh-tokoh yang berkibar saat itu kan Taufik Yemas, Amir Rais, Akbar Tanjung, Bahtiar Hamzah, Hamzah Has ya. Nah, kemudian kalau dari PDI-nya Mas Tarjo ya. Ya, cuman muncul atau enggak tahu. Ya, kalau Mbah Tarjo itu semacam orang tua angkat saya. Beliau selalu muncul di DPR MPR. Oh, begitu. Beliau tidak ikut cawe-cawe, enggak. Dia selalu istiqomah, dia sebagai ketua DPR bidang korpol ya. Jadi setiap sidang tentang korpol itu beliau yang memimpin. Jadi saya banyak bergaul dengan beliau, almarhum. Orang baik. Jadi waktu itu ada yang yang luar biasa. Om, begitu Mega jadi, masih jadi menteri. Wele kan suka ngomong gitu dia. Iya, ini data Om. Ya udah, saya disuruh Mbak Mega jaga gawang. Saya menangkap hal itu. Wah, jaga gawang, ada baiknya juga ya. Jadi beliau jaga gawang untuk memimpin sidang-sidang di bidang politik. Jadi Akbar Tanjung setiap sidang itu beliau selalu mengutamakan Mbah Tarjo yang memimpin sidang. Karena waktu itu kan luar biasa tuh. Semangat reformasi itu pada saat itu, wah luar biasa tuh. Anggota DPR yang terpilih. Ya, saya nonton, amati dan mencermati. Nah, itu bagaikan pahlawan semua itu.
karena terpilihnya mereka itu di era reformasi, pemilihan apa namanya anggota DPR terpilih itu begitu semangat. Wah, sehingga hidup suasana di DPR. Jadi pahlawan semua itu. Ada yang pahlawan kesiangan nggak di sini? Banyak juga, ada yang kesiangan, ada yang kepagian, lengkap. Jadi kembali tadi, di Jumatan politik itu menjadi suatu kesepakatan. Karena hampir 2 tahun gonjang-ganjing tentang kepemimpinan Gus Dur ini, endingnya kan impeachment. Betul. Nah, itu pun setelah informasi yang saya dengar tuh setelah Taufik Kimas mau dalam arti merestui gitu loh. Karena hampir 2 tahun sudah dilihat hiruk pikuknya, ya saatnya apa namanya rezim Gus Dur itu sudah harus sudahi gitu loh. Jadi kingmakernya nih Taufik Kimas jadinya, atau apa namanya ini? Entahlah apa namanya, yang pasti beliau juga ada di DPR MPR, sehingga juga punya pengaruh, PDI juga punya pengaruh saat itu, sehingga begitu Taufik Kimas tidak mau sebagai orang di PDI, ya nggak bisa terjadi. Sama hal dengan sekarang, apapun juga rame-rame DPR, begitu PDI tidak mau, contoh, minta perpanjangan 3 periode. Begitu PDI nggak mau, nggak jadi. Ya ini konkret, Pak. Konkret. Jadi apapun yang dilakukan PDI itu bagus. Memberikan contoh teladan. Enough is enough. Dan setelah masanya sudah selesai. Ya, untuk yang ini ya. Iya, arti itu selama ini mereka seperti itu. Gitu, konsisten. PDI ini konsisten. Nah, kenapa sih bilang konsisten? Pada saat temuan itu sudah disepakati bahwa Hamzahas jadi wapres. Iya. Nggak mendampingin Bu Mega. Tapi ada peminat lain nggak? Ada banyak gitu. Sebab saya dengar juga disebut-sebut Pak Amin juga ada yang menyorong, tapi beliau menolak gitu. Saya yang dorong. Oh gitu. Ya, saya dengar begitu. Iya, pengen. Saya yang dorong. Saya dengar dari kolega seangkatan ya, tapi beliau sudah tiada. Ya itu mantan Dues ya. Nah itu posisi dan penulis buku ya, orangnya gagah, handsome. Siapa tuh, Bro? Boleh tahu? Eki Syahrudin. Eki Syahrudin. Tokoh kawak ya. Ya, jadi nah setelah pertemuan itu disepakati, ini kan pas sidang tahunan. Ya. Jadi proses last minute pemilihan wakil presiden. Gitu. Karena pemilihan wakil presiden itu ada di DPR MPR, mulai bermain lah. Nah, dengan kesepakatan tadi sudah clear kan bahwa Hamzahas jadi wapres. Gitu. Intinya PDI Logowo. Sudah Logowo, Hamzahas jadi wapres. Dalam perjalanan tiba-tiba ada yang cawe-cawe. Yang seperti Pro bilang tadi. Saya juga coba cawe-cawe mengumpulkan sekian puluh anggota DPR MPR untuk mendukung Pak Amin sebagai wapres. Saya juga datang ke rumahnya. Pada saat bersamaan, Akbar Tanjung datang lebih awal. Lebih awal datang ke situ, diskusi dengan Pak Amin bahwa dia akan tetap maju sebagai wapres. Pak Amin tidak sepakat. Karena kesepakatan waktu itu sudah clear. Anda tetap di DPR, Pak Amin tetap MPR, Hamzah wapres, Bu Mega sebagai presiden gitu loh. Nah, kan clear tuh. Nah, akhirnya begitu Pak Akbar Tanjung pulang, Pak Amin langsung duduk di sebelah saya. Saya tanya, Pak Amin, tadi, oh iya, tadi Akbar Tanjung katanya dia tetap ngotot mau jadi wapres. Terus menurut Pak Amin gimana? Ya, saya tidak memberikan rekomendasi. Karena resistensinya luar biasa sehingga penolakan juga banyak. Saya lebih memilih sesuai memilih ya ini ada 2 calon katanya, ada Hamzahas, ada Akbar Tanjung. Tapi saya lebih ada Akbar Tanjung. Saya lebih memilih Hamzahas. Oke. Jadi apa nih Pak Amin langkah kita nih? Ini mulai atur strategi nih, Ya. Karena last minute di sidang tahunan itu pemilihan wakil presiden. Wah, ini saya tanya lagi dengan Pak Amin, ini saya sudah dapat ada 70 nih. Kalau fraksi tidak mencalonkan Pak Amin lagi, saya coba mensiasati dengan 70 anggota DPR, nanti tinggal tambah lagi, Bapak aja jadi wapres. Pak Amin bilang, Pak Ahmad, saya masih tetap seperti perjanjian, saya tetap MPR.
Ya. Nah, situlah konsistensi seorang pemimpin Yang namanya Amin Rais. ya. Ini saya tidak melebih-lebihkan apa yang saya lakukan, apa yang saya saksikan, apa yang saya dengar, itulah yang saya ceritakan saat ini. Ya, jadi kembali lagi ke Akbar tadi, karena Pak Amin tetap Hamzahas, Pak Amin kalau nggak salah Fuad Bawazid didampingin Hidayat Nur Wahid itu meluncur ke rumahnya Hamzahas. Ya. Saya sendiri kembali kandang. Saya langsung laporan ke Mbak Tarjo sebagai... jadi kandangnya dua nih, ada PAN, kandangnya ada PDI. Saya waktu itu hampir semua partai saya baik loh. Mau Golkar, mau PDI, mau semua Jadi saya punya. sepak bola liberonya ini. Iya, saya punya komunitas semua. Semua saya demi bangsa dan negara. Itu yang saya fokus. Ya. Demi bangsa dan negara, mentor saya itu ada Pak Amin situ, ada Pak Tarjo, ada Aim Fatwa sebagai ketua bidang ekonomi di DPR MPR. Sehingga saya banyak belajar. Kalau dari tentara saya banyak belajar dengan Pak Suwarno Adiwijoyo, mentor saya juga, termasuk saya nulis buku. Beliau itu mentor saya, bagaimana cara nulis buku yang baik. Banyak juga saya tulis bersama dengan beliau. Jadi intinya Akbar ngotot, saya lapor ke Pak Tarjo. Om, tadi pagi ada pertemuan antara yang saya ceritakan tadi, bla 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 bla. Nah sekarang menurut Om siapa yang patut jadi wapres? Oke, ini cawe-cawe empiris nih ya. Cawe-cawe empiris. Nah Pak Tarjo bilang, Mat, manggil saya kan Mat. Wah kamu ini bagus informasinya. Terus gimana Om? Om setuju kalau Akbar jadi wapres? Saya tidak setuju. Kaget saya. Tarjo ini kan wakil ketua DPR. Pimpinannya kan Akbar Tanjung Golkar. Loh kok bisa nggak setuju? Sementara kalau waktu itu Pak Tarjo setuju, jadi Pak Akbar. Pasti jadi. Karena waktu itu fraksi terbesar kan PDIP. Iya. Jadi karena besarnya PDIP, begitu PDIP dukung Akbar Tanjung, selesai permainan. Nah, saya juga berpikir begitu. Karena begini, Akbar ini kan HMJ. Tapi dia dekat dengan Sudarmono, tumbuh berkembang. Tapi satu sisi, Akbar Tanjung ini, dimanapun dia berada, dia produktif. Waktu di Menpora, saya itu 3 kali bersama dia meresmikan pembangunan perumahan untuk buruh. Ya, itu di Jawa Barat itu. Kemudian juga mengenai internasional, saya juga pernah didapur dan diminta resmi dari Seknek untuk menangani Salt and Salt program bersama Mas Yetianto dari Paramadina. Nah begitu, ya ini satu sisi ya. Jadi tadinya saya berpikir nih Akbar wapres nih. Ya, karena betul. Mas Amin nolak gitu, ini kedengaran saya. Iya, bukan menolak, sebetulnya itu ada semacam konvensi kesepakatan. Oh, jadi dia komit dengan kesepakatan. Iya, jadi Pak Amin menghormati kesepakatan itu karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Istilahnya itu Jumatan politik waktu itu terkenal gitu loh. Nah, Jumat politik itu tidak berlanjut karena sudah itu waktu itu kan mau berlanjut beberapa kali ketemuan, tapi dengan pertemuan itu sudah selesai dan clear. Waktu itu juga tidak ada, udah mepet, tinggal pemilihan wapres. Nah, singkat cerita, terjadilah pemilihan. Nah, begitu saya menghadap Mbak Tarjo tadi, Om kalau gitu, ya kita mesti atur strategi. Bagaimana caranya? Supaya Hamzah terpilih. Terus ide kamu, ya suara PDI harus mutlak nih. Wah, suara PDI harus diinstruksikan untuk memilih Hamzahas. Karena ini udah hitungan menit Om. Pendek waktunya. Terus, ya udah gimana caranya? Kalau itu panggil Arifin Panigoro. Gitu. Arifin Panigoro almarhum ya, sudah almarhum. Ya, beliau waktu itu masih sebagai ketua fraksi. Ya. Nah, saya duduk manis. Kata Jo cerita dengan Arifin Panigoro semacam katakan masukan ya. Nah, jadi seorang senior, pakar politik, dan dia juga orang yang dipercaya oleh Megawati duduk di DPR itu sebagai wakil ketua di bidang korpol ya, sehingga Mbah Tarjo dituakan, dituakan dan sangat dihormati, termasuk oleh Taufik Kimas. Setiap ulang tahun kita bikin acara tuh Taufik Kimas datang,
Bu Mega datang, saya sebagai tuan rumah gitu. Ya, Di Denpasar. Pak Budiono juga hadir. Banyak tokoh-tokoh yang hadir karena Mbah Tarjo ini salah satu politisi senior yang memang mengayomi semua. Tidak hanya PDP, semua partai kumpul di situ. Ada Alvin Lee, ada lain-lain, selalu kumpul di ruangnya Mbah Tarjo. Sehingga beliau itu memberikan pencerahan politik kepada. Nah ini cerita lain nih sedikit ini Pak. Itu Prabowo sama nggak ada itu. Di situ tidak ada Prabowo. Karena yang ada yang saya ceritakan tadi. Nah, alhasil langsung Arifin perintahkan kepada seluruh fraksi PDP pilih Hamzahas. Saya merapat lagi ke Golkar. Saya juga banyak teman di Golkar. Saya coba cawe-cawe lagi dengan teman-teman di Golkar tuh elit-elitnya. Ada situ Yusuf Effendi, ya banyak ya teman-teman Golkar yang ada di situ. Ya saya ini memang banyak belajar dari kondisi ya. Coba ikut bagaimana cara saran-saran orang tua saya dengar, sarannya Pak Amin saya dengar, sarannya Mbah Tarjo, sarannya Pak Suwarno itu saya dengar, saya banyak belajar dengan praktek ini sebagai pelaku. Nah, jadi terpilihlah Hamzahah sebagai wakil presiden. Wah. Nah, begitu terpilih Hamzahah wakil presiden, ya saya senang ya. Senang sekali sampai waktu itu tokoh dari PDI itu yang jadi menteri itu Said Agil Munawar. Gitu. Said Agil Munawar ini menjadi menteri agama. Itu dari PDI. Nah, di situ saya cawe-cawe lagi, bro. Saya cawe-cawe lagi. Tentu reaksi dari komunitas yang mendukung Gus Dur. Tentu mereka bereaksi juga. Udah pasti. Ada adiknya, ya, ada adiknya, lupa saya namanya. Ya. Ada Salahuddin Wahid. Nah, itu satu episode lagi bisa kita bahas, Rob. Karena saat gonjang-ganjing orang mau melecehkan Gus Dur, ya, itu semua juga bermain. Semua juga persilatan politik itu berjalan. So, kira-kira 3 bulan sebelum almarhum ya Salahuddin Wahid, kita pernah diskusi di rumahnya ada sambil makan. Cerita tentang dinamika yang sekarang ini, bagaimana menyatukan umat ini satu payung, sebagaimana Mas Umi dulu, jadi Nahdliinnya, Al-Irsyadnya, NU-nya, Muhammadiyahnya. Ini yang kita diskusikan waktu itu. Oke, silakan. Nah, jadi di podcast empiris ini, ya kita coba ya mengungkap buat pelajaran masa depan ya anak-anak generasi muda ya yang tidak tahu persis tentang kejadian sebenarnya. Ini perlu saya sampaikan. Insya Allah masih banyak yang masih hidup ya saat ini. Pak Ambar masih ada, Pak Amin masih ada, Bahtiar Camsa masih ada. Ya banyak pelaku-pelaku sejarah yang masih ada. Insya Allah. Pak Hamzah ini tokoh ini. Cuma dia keserempet masalah yang dilakukan oleh stafnya. Ya, saya tahu persis itu. Tapi suasana politik, ya setahu saya dia orang baik, orang bersih, dan juga dengan masyarakat, lingkungan apa itu dia bagus kan. Ya, mudah-mudahan pemikiran Bahtiar Camsa, Hamzahas, itu kan orang-orang P3 semua kan. Ya, betul. Nah, coba sekarang ini P3 sudah mulai amburadul, ya, dalam tanda kutip ya. Jadi cobalah beliau turun tangan. Sandi tidak jadi di situ ya. Makanya saya bilang jadi amburadul. Cobalah yang tua-tua senior-senior ini kumpul lagi, mengingatkan, termasuk PAN ya. PAN juga seperti itu. Kita lihat sendiri kasat mata kemarin pada saat dukungan terhadap Anies itu banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di kelompok sini. Ini menandakan apa? Ada Alimin situ. Pendiri-pendiri ya. Iya, pendiri. Alimin kan pendiri. Termasuk saya ada di situ kan. Ada Alimin, ada banyaklah tokoh-tokoh yang ada hadir di event itu. Sehingga kita sudah semakin terbuka bahwa ini ketua umum partai ini juga harus diluruskan karena melenceng ke sana sini gitu loh. Nah, kembali ke topik tadi, saya ikut cawe-cawe, saya dapat kesempatan untuk mengusulkan salah satu menteri karena Mbah Tarjo didapuk sebagai untuk mengamankan DPR oleh Bu Mega. Beliau patuh walaupun dia punya kesempatan untuk jadi mendagri waktu itu. Wah, saya bilang Om jadi mendagri nih. Wele. Dia selalu ngomong tuh suka wele gitu loh. Dah habis itu terpilihlah Nabil Bekari masuk di kabinet Megawati gitu. Nah, berjalan waktu selesai sampai tuntas ya. Gitu, tidak ada lagi hiruk pikuk, tidak ada lagi
gonjang-ganjing yang cukup mendasar ya, sehingga perjalanan sisa waktu kurang lebih 3 tahun ya waktu itu Bu Mega menjalankan tugasnya ya dengan penuh catatan juga ya. Waktu itu Laksmana Soekardi sebagai Menteri BUMN kalau nggak salah ya, itu juga banyak catatan, banyak aset-aset yang dijual dan segala macam gitu loh. Jadi ya itu namanya masuk tanker ya. Ya, jadi banyak sekali ya, di situ juga meninggalkan catatan sejarah menjadi catatan kita semua. Nah, dengan kenapa kita bahas ini? Karena kita juga memberikan suatu masukan ya untuk elit-elit sekarang ini, terutama yang masih muda-muda, cobalah menengok ke belakang, melihat flashback ke belakang, bagaimana santunnya elit-elit di atas kemarin. Mereka tidak seperti sekarang nih. Akhirnya terselesaikan. Nah, jadi itu yang saya lihat. Contoh sekarang antara Jokowi dengan Surya Paloh. Kan malu kita, bro. Tidak patut. Seharusnya tuh duduk di belakang layar. Tidak seperti saat ini terbuka gitu loh. Nah, kalau Surya Paloh sebagai ketua partai tidak duduk di kabinet, ya memang kewajibannya membesarkan partai dan mencari figur untuk diangkat sebagai tokoh untuk pimpinan ini. Tapi kalau Pak Jokowi, beliau kan lambang negara, presiden. Ini secara etika, tidak tahu secara hukum ya, tapi secara adab etika tidak pas. Rasanya beliau ikut cawe-cawe. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian kemarin, ya, banyak protes sana sini, banyak perdebatan sama sini, sehingga suasana politik semakin tegang, semakin menghangat. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini itu sudah berubah ya, berubah dan merujuk lagi kembali ke bagaimana pemilihan ini berjalan dengan sukses gitu loh. Jadi pelajaran mahal waktu itu bagaimana Gus Dur lengser. Saya juga tidak berharap ya kejadian Gus Dur itu terjadi lagi kepada era saat ini gitu loh. Karena kalau itu terjadi lagi tidak bagus buat perpolitikan nasional. Malah jadi budaya impeach. Nah, itu budaya impeach itu cukup sekali ya. Cukup sekali. Jadi saya juga yakin ya dan meyakini bahwa itu tidak akan terjadi ya apabila kesadaran itu timbul ya, karena ini masih ada bayang-bayang ya, semacam bayang-bayang itu yang selalu menghantui ya, karena petugas partai bla bla, sehingga ada aja yang jadi masalah. Nah, kembali lagi ke tadi, alangkah baiknya, alangkah indahnya Prabowo tetap maju sebagai capres ya. Ganjar maju atau Bu Mega ini maju dengan kadernya bagus. Wan dari siapapun lah, intinya mereka sudah punya bendera sendiri, siapapun maju. Golkar punya merek sendiri ya kan, Gerindra punya merek sendiri, dan maju bersama. Sehingga kalau syukur-syukur bisa 4 pasangan, karena semakin banyak pilihan buat saya ini semakin baik sehingga polarisasi itu tidak terjadi. Kalau saat ini kalau sampai hanya head to head itu juga tidak baik buat bangsa ke depan, karena kan kita ini penduduknya padat. Ya, hampir 3 juta kan. Kematangan masyarakat di dalam berpolitik itu masih jauh. Kalau sudah matang, sudah mature masyarakatnya, tingkat pendidikan kesejahteraan sudah baik, itu dimungkinkan safety field ya. Beberapa negara begitu. Tapi kalau sekarang ya minimum 3 lah ya. Iya. Tadi itu Anies, Ganjar, Prabowo. Kalau 4 ya dari Golkar. Ya, kita ini sebetulnya haus kepemimpinan. Dalam arti masyarakat ini haus dengan kepemimpinan yang pro rakyat. Itu yang didambakan. Yang kita lihat saat ini ya, kepengen banget satu pemimpinan yang muncul betul-betul dari rakyat. Iya. Nah, ini kalau muncul dari rakyat itu ya harus pemilihan yang memang terbuka, jujur, luber gitu loh. Nah, jadi elit-elit ini sudahlah gitu loh. Kalau memang jangan lupa, sejarah kan mencatat. Apapun yang dilakukan saat ini terus tercatat gitu. Jangan sampai catatan buruk. Terus yang muncul catatan terbaik itu bagaimana pemilihan ini, bagaimana cawe-cawe yang negatif itu dihentikan, sehingga kita berpesta dengan pilpres ini dengan
dengan dia gembira, tidak ada yang sakit hati, tidak ada yang ini, karena dia semua kan putra terbaik bangsa untuk bangsa dan negara. Betul, cuma dalam manusia dan human being perilakunya masing-masing. Nah, sekarang terjadi keretakan ya, itu antara dalam satu partai antara pimpinan struktural dengan akar rumput maupun di antara pimpinan. Itu terjadi ya. Karena apa? Pendekatan pragmatis itu kadang-kadang masih mereka gunakan. Sehingga pragmatis itu membuat mereka terseret ke hal-hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik ini dipegang, dikunci oleh satu kekuatan. Kemudian mereka dikendalikan. Nah, jadi ke depan kita harapkan muncullah dengan jati diri masing-masing partai itu. Pribadi muncullah dengan jati diri masing-masing. Nah, jati diri dan kekhususan itu yang disebut dengan identitas. Sebab waktu lahir pun umur seminggu, 2 minggu, 3 minggu orang hamil itu sudah cari identitasnya laki atau perempuan nih. Begitu. Jadi ya kita tidak bicara tentang politik identitas, itu kenyataannya ID itu diperlukan. Nah, kalau ngomong ID, Prof, di Singapura jauh lebih maju dari kita. Singapura itu begitu bayi menceret keluar, dia sudah punya KTP. Itu yang dipakai. Tanggal lahir itu udah jadi identitasnya dia. Selama-lamanya cukup itu saja. Dia tidak perlu ngurus macam-macam. Ada KTP, ada ini, enggak ada. Lahir, jebret, kartu lahir, itulah menjadi identitas awal. Ya, kalau di Amerika itu tambah dengan asuransi. Jadi enggak pun data, enggak perlu jelas, cek insuransi di mana. Nah, sehingga mengurangi birokrasi. Harus bikin KTP, diperpanjang setiap tahun, bla bla. Tapi sekarang kita udah mulai maju, KTP bisa seumur hidup, kita tidak tiap tahun harus KTP kan. Jadi ya mungkin pelan-pelan udah mulai maju nih. Orang yang sedang dengan status, waktu bikin KTP dia baru BA atau BEE. Tapi dalam perjalanan dia sudah PhD, sudah Prof. Mau bikin kartu kan bangga juga itu anak cucunya. Gak bisa lagi. Masih bisa, Prof. Dirubah. Bisa. Jadi kalau apapun di KTP itu walaupun sudah jadi itu ada tambahan-tambahan itu setiap saat bisa dirubah. Bisa ya. Dan mudah. Kita tanya ini sama yang terlibat dengan EKTP ini ngerti nggak dia? Setahu saya itu gampang dan cukup lewat online. Dengan online udah masuk selesai semua. Setelah itu kita datang ke ke dinas itu dan mereka langsung cetak. Itu. Jadi prosesnya sangat mudah. Jadi satu sisi yang kemajuan kita luar. Sudah ada kemajuan banyak. Jadi sambil maju, kita tidak bisa tidak bisa mengingkari ya. Tidak bisa mengingkari yang dilakukan oleh rezim 2 periode ini banyak juga yang keberhasilan. Contoh BPJS. Sekarang hampir semua masyarakat itu sudah tercover dengan BPJS. Iya, cuma BPJS ini tidak sesuai dengan ide dasarnya. Nggak apa-apa lah. Ini kan masih perlu tahap. Karena saya tahu proses BPJS ini, kebetulan adik kandung saya sekretaris tim di adik saya itu dokter dari Australia bersama dengan ketua tim dibuat beberapa kali. Nah, kemudian terakhir sedih dia. Kenapa? Ini sudah tidak sesuai dengan misi yang didesain awalnya. Apalagi habis ngikutin enggak? Ada rencana RUU kesehatan itu. Lagi rame itu sekarang. Jadi apapun yang sudah dibuat kemarin pasti banyak kekurangan. Nah, rezim ke depan ini yang menyempurnakan. Dia cuma ke depannya mulai rame. RUU kesehatan ini makin liberal dan asing akan makin banyak. Apapun RUU itu kan masih rencana ya. Tapi RUU nanti mudah-mudahan nanti anggota DPR terpilih yang ke depan yang nanti yang mungkin yang sudah waktu udah nggak ada ya untuk yang untuk yang episode ini, mungkin yang tahun setelah 2024 nanti ya. Oke, jadi Bib, ini pencerahan luar biasa. Saya sendiri juga meretrieve lagi ya, melihat lagi pengalaman yang lalu, kemudian Habib yang terlibat di beberapa episode dalam proses cawe-cawe itu. Nah, ini secara akademik, secara sistem, secara intelektual dan profesional, ini menjadi konten daripada YouTube ya, khas channel bagi generasi muda, pemerhati maupun kaum politik dan para politisi. Ikuti
ada manfaatnya apa yang kita bicarakan. Ikutin terus Has Channel ya, by empiris. By empiris. Jadi Has Channel by empiris. Dalam konteks bisik-bisik politik kenegaraan. Aduh, memang kalau kita ini cerita tentang bangsa ini panjang, Prof. Ya. Alhamdulillah saya hampir 25 tahun ya mendirikan RSMPIS ini, ikut sebelum juga tahun 77 sampai saat ini saya tidak pernah lepas dari perpolitikan nasional. Yeah. Selalu menjadi perhatian, termasuk membesarkan P3. Saya juga punya jasa. Yeah. Tapi saya waktu itu saya di luar partai. Saya ikut cawe-cawe dan itu bisa dibuka apa yang saya lakukan untuk P3. Ya, saya sendiri juga begitu terjun di partai ini baru kemarin yang main itu di PBB. Ya, bikin partai sama Stono. Tetapi di dalam dinamika proses ini, dan juga saya punya lembaga. Lembaga pengkajian pengomat yang didirikan tahun 94. Jadi kalau 94 itu berapa itu? Sudah 27 tahun. 30 ya. Dan kemudian saya juga mendirikan madrasah untuk masyarakat yang tidak mampu. Ya itulah yang bisa kita lakukan. Dan yang kita sajikan pagi siang ini, mudah-mudahan sekali lagi ya, cewek-cewek empiris ini bermanfaat banyak untuk kita. Ya, karena bangsa ini masih perlu banyak belajar. Karena kalau di Amerika itu sudah ratusan presiden ya. Kalau kita kan masih hitungan jari belum cukup. Ya, tapi kan juga Islam mengajarkan, yang namanya belajar itu kan minal nahdi ilallah. Iya. Dari mulai ayunan sampai meninggal. Ya, tidak ada berhenti ya proses belajar ya. Ya, kemudian juga wahyu Allah pertama itu masalah pendidikan. Jadi ini kewajiban kita juga ya untuk menyampaikan sejarah. Oh iya, karena kalau niatnya ikhlas, tulus mengambil sesuatu, ini merupakan amal ini. Ya. Itu ya. Ya, saya tuh kenapa teringat masa lalu sampai perlu menyampaikan di podcast ini karena ia memberikan semacam wacana ya. Kalau kemarin itu seperti ini gitu loh. Sebelum seperti ini. Yang ke depan ini kelihatan agak kasar. Jadi saya perlu menyampaikan, cobalah belajar bagaimana di antara mau PDI, mau Golkar, mau Nasdem, mau apa. Itu pun kan tujuannya gak sama. Didirikan partai ini untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, dan bedanya adalah pada ide, gagasan, program. Iya. Ini harus pertanian. Iya, kalau itu bersatu padu, pada saat kompetitor, oke. Tapi pada saat menentukan si A, kan selesai. Contoh seperti kemarin, begitu menentukan Gus Dur turun, Mega naik, wakilnya Hamzah, tenang jalan semua. Walaupun masih penuh lagi gonjang-ganjing setelah kabinet baru. Ya namanya politik tidak akan berhenti dari gonjang-ganjing. Nah seperti juga ini ketum saya Mas Umi, ya Dr. Ahmad Yani, politisi advokat, cuma pengalaman. Baru menulis juga kaitannya dengan apa yang dibicarakan oleh Maijen Kunto Panuslewangi. Itu menarik sekali. Dan jadi itu barangkali untuk kita bahas. Bagus. Saya juga sangat tertarik. Saya mengikuti terus perkembangan itu. Tapi episode yang itu ceritanya cukup panjang, jadi kita perlu satu podcast sendiri lagi. Ya. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan bisik-bisikan. Ya. Karena bisikan-bisikan yang bermanfaat itu insya Allah tidak bermanfaat buat kita semua. Iya. Gitu. Jadi dalam kesempatan ini kita tutup, Bro. Baik. Udah cukup ya? Ya cukup. Apa masih kurang sedikit lagi? Sudah cukup. Sudah kok. Ya. Mungkin Prof masih kurang jelas tentang persilatan tadi. Saya mengikuti ya. Jadi persilatan politik, para elit bermain, kunci-kuncinya. Ya di situ kan tidak ada Tevfik Kemas, ada Amin Rais, ada Akbar, ada Sutarjo, kemudian ada Fuad Bawazir yang singgung tadi ya, ada Hamzah Has, ada Bakhtiar Hamzah, dan beberapa yang lain tentunya. Nah, ngomong soal Tevfik Kemas, Prof, saya punya kesan sendiri dengan beliau. Oke, nanti kita bahas. Nah, sedikit boleh mungkin saya kupas. Ya, sebagai putra Minang. Jadi gini, waktu itu saya menulis buku tentang SBY. Oh iya. Menjadi yang terbaik. Ya. Edisi khusus. Ya. Karena buku ini waktu itu SBY masih berkuasa, Tevfik Kemas masih sebagai ketua MPR.
saya mintalah semacam sambutan. Jadi ini maaf deh, saya tidak etnis ya, tapi yang bicara orang banyak. Ini kalau darah-darah Minang itu berkontribusi untuk kebaikan dan membangun negara. Nah itu yang saya mau bahas, Bro. Coba lihat, Megawati ibunya Bengkulu, keturunan Minang. Taufik Kemas, keturunan Minang. Jangan-jangan Mas Tarjo juga nih, karena di Jawa Tengah itu ada desa yang namanya Pagaruyung. Pernah lihat tak? Jadi kalau kita lewat ke daerah Sukoharjo, Wonosobo itu Pagaruyung. Saya juga kaget, kok ada nama desanya Pagaruyung. Ingat saya, Pagaruyung ini dulu adalah pada era-eranya ini Monokandung ini antara Majapahit dengan Minangkabau, ya. Adanya daerah peta, ya adanya Aditya Warman, ya itu kaitan dengan Jawa Sumatera. Nah kebetulan Abang kandung saya namanya Aditya Warman. Ini juga. Jadi kembali ke Pak Taufik Kemas tadi, itu negarawan sejati, almarhum negarawan sejati. Tapi hebat, luar biasa. Nah, saya mengikuti karena beliau pemain eranya itu ya Arifin Panigoro, Adi Sasono, Bagir Manan, kemudian dari kawan-kawan dari GMNI ya. Nah saya dalam bagian itu di pinggiran. Gitu. Oke, Prof. Jadi ini ada cerita menarik nih. Kenapa saya bilang menarik? Waktu saya bikin buku itu saya sengaja minta sambutan di seluruh gubernur. Waktu SBY berkuasa, seluruh gubernur saya minta sambutan. Saya kirim bukunya semua untuk sambutan. Ada beberapa gubernur kirim itu sambutannya, berikut foto. Pada saat itu saya juga menghadap Pak Taufik Kemas. Pak Taufik Kemas, ini saya ada buku SBY, saya minta sambutan Bapak. Dia welcome luar biasa. Siap, insya Allah. 2 kali atau 3 kali saya datang ke sana, ke MPR, sebagai waktu itu beliau sebagai ketua MPR, sementara SBY sebagai presiden. Itu dengan senang hati dia kasih sambutan, dan sambutannya bagus sekali. Ya. Pada saat saya sampaikan kepada SBY di istana, Pak SBY, ini buku sudah hampir jadi, sambutan sudah banyak orang, di antara Pak Taufik Kemas juga memberi sambutan, ini surat resminya. SBY terkaget-kaget. Dilihat buku itu terkaget-kaget. Saya langsung diajak ke dalam. Karena wacana yang berkembang di publik, itu Taufik Kemas sama SBY itu seakan-akan ya, seakan-akan kan begini nih, tahunya di publik. Tapi saya mempraktekkan. Saya datang dengan dengan percaya diri, demi tulis buku karya saya ini. Saya juga datang ke Prabowo juga ngasih sambutan. Banyak sambutan yang ada di situ, lengkap. Oke. Nah intinya tidak ada permusuhan abadi di antara politik. Ini saya memberikan satu gambaran bahwa betapa hebohnya hiruk pikuk di luar, seakan-akan SBY dengan Taufik Kemas bermusuhan. Ternyata setelah saya hadir dengan sambutan buku saya, itu tidak ada permusuhan di antara mereka. Ya. Nah ini catatan sejarah. Makanya saya menyesal sampai akhir hayat Taufik Kemas. Saya pas ada lagi di Jambi, saya mau pulang ke Jakarta, kalau nggak salah tahun 2011 ya. Saya datang ke sini untuk membedah buku itu. Beliau sudah almarhum. Iya. Nah saya kepengen tadinya saya bedah buku itu, ada beliau di situ, ada SBY, semua ada di situ. Aduh indahnya elit-elit politik itu duduk bareng menyaksikan satu karya Ahmad Syah. Wah itu jadi satu kebanggaan. Tapi ya tidak tersampaikan. Tapi catatan itu masih lanjut. Barangkali perlu dilihat. Pada era ini elit politik yang bermain ada lagi. Pada era ini pada era yang sekarang, ini tentu ada juga ini. Someday ya kita discuss dan kita mungkin bisa ditulis. Iya, karena bermain itu bagus. Namanya politik itu mesti bermain, tidak bisa diam kan. Waktu itu kalau kita lihat di di praksi reformasi itu ada Hatta Rajasa yang memang piawai dia di situ. Pan itu begitu bagus dia mimpin di praksi itu. Nah saat terakhir saya melihat ya itu yang perlu kita bangkitkan semangat. Jadi yang di antara mereka yang berkecimpung dalam dunia politik itu ada yang melegenda, ada hanya selesai dalam episode. Tapi yang namanya Usman Ghazi 600 tahun dia memimpin dunia.
Kemudian sampai sekarang, ya enggak, sudah berapa abad ini, kisah tentang Utsman Ghazi tidak pernah terlupakan. Nah, termasuk Utsman Ghazi ini pun di Yaman yang terpecah-pecah sekarang ini, dia juga membangun suatu komunitas, ya enggak, yang bagian daripada, ya enggak, Turki Utsman. Nah, jadi, di antara ini siapa? Yang melegenda itu Soekarno-Hatta, Natsir, Safruddin, Wilopo, Maramis, kan gitu toh? Soeharto, ya, Soeharto, ya, dan seterusnya. Ya, semuanya yang sudah sempat memimpin itu menjadi legenda. Ya, baik buruk kan menjadi catatan. Oh ya, pasti banyak baiknya, ada buruknya itu pasti. Makanya saya itu selalu menulis semua buku. Saya tulis, ya. Semua. Oke lah, kita akan bicara berikutnya tentang Maung Sewangi dengan Maijen Kunto. Ini untuk ke depan. Ini barangkali ini cukup, Bib. Iya, jadi cawe-cawe cukup nih. Cukup. Saya kira masih belum. Ya, kita lihat perkembangan beberapa hari ke depan. Dengan podcast ini mudah-mudahan menjadi pencerahan ya. Iya. Sehingga apa yang kita sampaikan ini menjadi suatu proses pembelajaran ke depan. Insya Allah tidak ada niat lain, kita sebagai pencerahan politik kenegaraan. Khas channel by lupa lagi bro, empiris. Kita ucapkan bareng-bareng yuk. Khas channel by empiris.